103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania, bambu sudah lama dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Penggunaan dan pemanfaatan bambu banyak dipergunakan dalam acara adat. Namun, bambu juga punya manfaat dalam kebutuhan pangan, usaha kerajinan ekonomi produktif. Selain dipergunakan untuk pembuatan rumah tinggal, ada beberapa manfaat lainnya, seperti sebagai kantor, rumah pemberdayaan, rumah pembelajaran, rumah sosial, rumah produksi, rumah silaturahmi, rumah diskusi, dan masih banyak lagi. Yang semeter kotor, dia di Anggrek KCB sebagai tenaga admin dan dia menggaji seluruh karyawan Anggrek KCB mulai stok bahan baku, pembuatan nota, semuanya adalah Lia. Nah, DFM Mania, saat ini Firsa bersama Mbak Lia selaku bagian administrasi dari Anggrek KCB. Halo Mbak Lia. Iya. Nih Mbak, kesehariannya sebagai admin di KCB tuh ngapain aja Mbak? Ini mencatat pengeluaran, pemasukan, sama stok-stok barang. Oh, jadi Mbak Lia yang lebih detail lagi kalau misalnya lagi ada pemasukan barang untuk konveksi gitu ya? Atau keseluruhan? Keseluruhan. Apa aja tuh? Ada konveksi? Ada konveksi, ada bansos, terus keluar masuk barang sama order. Orderan? Ya, Orderan apa tuh Mbak? orderan pekerjaan. Oke. Nah, DFM Mania ini sangat memberikan inspirasi ya buat kita semua. Walaupun dengan kondisi keterbatasan kita masih bisa bekerja dan sesuai dari visi misi dari Anggrek KCB ini, yaitu dengan menghilangkan atau mengakhiri zaman miskin dengan cara kita harus bekerja. DFM Mania, seperti apa Ibu Yuli selaku founder Yayasan KCB atau Karya Cacat Berkreasi menjadikan rumah bambu 2 lantai yang berada di Pantai Muara Gembong sebagai rumah sejuta manfaatnya. Mania, sekarang Firsa berada di rumah kedua. Ini bantuan dari Damandiri, Yayasan Damandiri yang kedua untuk Anggrek KCB. Di mana di depan ini adalah tempat penginapan untuk siapa saja yang datang dan mau menginap. Dan di belakang itu ada konveksi dari Bu Yuli selaku ketua Anggrek KCB. Gimana penampakannya, kelihatannya gimana? Ayo masuk deh, ikut kita. Nah, ini rumput laut kita. Nah, ini kita udah berada di ruangan tempat konveksinya Bu Yuli. Dimana terlihat banyak banget nih mesin jahit ya. Di atas juga ada, jadi kita memang membagi 2 kelompok. Jadi yang di atas itu nanti untuk orang-orang yang sudah ahli jahit tanpa bertanya, jadi yang sudah mahir. Karena apa? Guru sama kepala produksinya seorang penyandang cacat yang pakai kursi roda. Nah, karena dia nggak bisa naik ke atas, jadi yang di atas khusus yang mahir. Nah, yang di bawah itu masih yang setengah mahir, jadi yang butuh bimbingan. Karena ini semua jalan bisa dilewatin kursi roda. Kalau di sana tadi bantuan Yayasan Damandiri yang pertama, alhamdulillah masih kecil dan dia nggak bisa pakai kursi roda. Dan untuk bantuan yang kedua ini aksesnya sudah kursi roda semua. Rumput laut yang dikelola langsung oleh Bu Yuli. Iya.
menjahit. Ayo kita lihat ke atas ya. Divemania, kata Bu Yuli ternyata untuk yang di lantai 2 ini dikhususkan oleh orang-orang yang udah jago menjahit dan masih dikategorikan orang yang normal. Karena berhubung kata Bu Yuli penyandang cacat agak susah untuk naik ke atas, sehingganya yang di atas dikhususkan untuk orang-orang yang udah mahir, udah jago. Dan untuk yang penyandang cacat ada di bawah. Lihat betapa banyaknya alat-alat mesin jahit yang udah yang akan digunakan oleh Bu Yuli di Anggrek KCP. Nah, untuk mau istirahat ternyata di sini juga disediakan sebuah kamar biar kita bisa beristirahat dari rasa capek. Ayo ikut aja deh. Nah, ini kamarnya, tapi ini belum jadi karena belum diresmikan juga, dan ini akan jadi kamar. Nah, di sini nih lingkungannya ada pemandangan yang bikin sejuk juga. Taruhlah kerjasama ibu sama pabrik. Nah, kira-kira ibu mempunyai ide nggak yang bisa dimanfaatkan gitu ya, rumput laut ini untuk warga sekitar, karena kan mungkin banyak olahannya ya. Iya. Dijadikan apa? Jadi sementara begini Pak, kalau saya membacakan, kalau kita masyarakat yang ekonominya prasejahtera kita harus dijadikan apa-apa, sebenarnya ide banyak. Tapi saya nggak mengarah ke situ. Saya lebih ke fokus di kerja sama pabrik itu karena satu, kita tidak berpikir tentang pasar. Kalau kita sudah mengolah rumput ini menjadi bahan, misalnya kita jadikan agar langsung secara masyarakat home industri, nanti saingan sama pabrik kalah. Nah, tapi kalau kita bekerja sama-sama pabrik itu justru akan mengangkat ekonomi. Perkara nanti di kemudian hari kita sudah bisa jalan, tiba-tiba ada produk sendiri itu nanti. Tapi saat ini untuk meningkatkan ekonomi kita fokus kerja sama-sama pabrik. Karena apa? Dalam kondisi ini kering 13-14 kita sudah langsung dibayar. Dan ini yang dibutuhkan masyarakat. Karena apa? Satu Pak, kalau kita menyaingi pabrik seperti itu, waduh, Bapak tahu sendiri kondisi masyarakat seperti ini. Dari segala dari SDM-nya, tingkat pemikirannya Bapak juga tahu, dengan kondisi daerahnya, dengan modal keuangannya, makanya kita lebih baik fokus di menanam dan menjaga kualitas rumput yang baik. Dengan setor ke pabrik itu juga kita benar-benar kualitasnya juga dijaga, seperti itu speknya ngikutin, itu sudah akan mengangkat ekonomi masyarakat. Karena rumput ini sangat-sangat mudah, tidak seperti menanam padi Pak. Ini tinggal dilempar, dibiarkan udah tumbuh sendiri. Ini anugerah tersendiri bagi warga masyarakat sini. Dan lahan di sini masih 200 hektar lebih nganggur. Bisa nanti biasa kita sering kedatangan tamu, karena Bapak tahu rumah kita, Mbak Yen tahu sendiri, terpencil, pastinya kan butuh waktu yang panjang. Kasihan kan kadang kalau sampai sore. Makanya kita fokus ada penginapan, dan penginapan ini hasilnya nanti untuk fasilitas umum. Jadi memang sengaja kita akan menarik tarif, dan itu untuk pembangunan jalan seperti itu. Ini penginapan itu begitu. Dan nanti kalau misalnya warga ini sama Allah diridhoi dibangun rumah panggung, itu masing-masing harus ada satu kamar yang difungsikan untuk penginapan. Karena bukan tidak mungkin, bukan
mustahil suatu saat ini akan menjadi wisata yang bagus dan itu akan mensejahterakan warga. Ya. Satu, Oke. jadi satu dia bebas banjir karena panggung, kedua bisa menjadi penginapan dan bisa mengangkat ekonomi semuanya. Jadi sebenarnya di Ada sini tuh penambahan sangat untuk- luar biasa. Tinggal bagaimana kita bisa mendampingi masyarakat, meyakinkan mereka bahwa dengan bergerak, dengan kita mau merubah cara berpikir, insya Allah kita akan menjadi sejahtera. Dan itu contohnya saya sendiri. Devemania, Rumah Bambu Bu Yuli merupakan rumah yang membumi, dekat dengan masyarakat, akrab dengan alam, akrab dengan kepedulian sosial. Itulah Rumah Bambu Bu Yuli yang dibangun dengan hati, cinta, dan rasa syukur. Ibu terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Firza, semoga tidak kapok main Amin. Enggak bakal kapok kok Bu. Insya Allah bisa main lagi ya. Terima kasih seluruh tim Radio Damandiri dan alhamdulillah kita sudah didatangi. Mohon maaf kondisinya yang seperti yang tadi Mbak sampaikan. Ya, nggak kapok, makasih. Terima kasih. Sehat-sehat ya Bu. Lancar semua urusannya. Dadah, Devemania, sampai ketemu lagi di perjalanan yang berikutnya. Dadah.